Oke, sekarang aku pengen pengen coba bahas tentang prinsip Fermat's Principle of Least Time, atau bahasa Indonesianya gampang ya, prinsip Fermat tentang waktu terdekat. Sebelumnya cara buka gambar dulu. Oh. Oke. Oke. Lalu gambar kedua. Oke. Oke. Sekarang sebelum bahas tentang refleksi dan refraksi, kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya prinsip Fermat itu ya? Nih, Prinsip Fermat itu jadi gini kalau bahasa Inggrisnya. That out of all possible paths that it might take to get from one point to another, light takes the path which requires the shortest time. Jadi gini, gampang bahasa Indonesianya. Jadi dari semua kemungkinan lintasan yang bisa dipilih untuk pergi dari satu titik ke titik lain, si cahaya itu pasti milihnya lintasan yang waktu tempuhnya terpendek. Kayak misalnya di gambar ini ya, contohnya. Ini ada titik A, ada titik B. Nah, dari titik A ke titik B ini banyak kan lintasannya, cuman sini saya gambarin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lintasan. Ada lintasan X, Y, Z, P, Q, R. Oke. Sebenarnya bisa aja cahaya itu lewat Z, atau lewat Y, atau lewat P, atau lewat Q, atau lewat R. Tapi cahaya itu, kata Fermat, milihnya pasti waktu tempuh lintasan yang waktu tempuhnya terpendek, otomatis yang X. Kenapa gitu? Nah, itu yang kata Pak Gaya kemarin. Nanti masuknya ke probabilitas lintasan yang akan dipilih oleh cahaya itu yang di mekanika kuantum itu. Tapi kita nggak usah bahas itu. Oke, itu ya inti prinsip Fermat nih, inti prinsip Fermat. Oke, terus sekarang kata si Feynman gini. Pertama, mari kita coba tunjukkan, bener nggak sih prinsip Fermat ini untuk kasus cermin katanya. Bahwa prinsip Fermat yang simpel ini harusnya tuh mengandung, pertama, hukum tentang propagation of straight line, atau hukum tentang merambat dalam garis yang lurus, dan yang kedua adalah hukum tentang cermin. Ya, cermin itu maksudnya pemantulan dan segala macamnya. Oke, sekarang mari kita lihat gambar ini katanya. In figure, di gambar 26 strip 3 katanya, kita tunjukin dua titik nih. Oke, kita tunjukin dua titik. Yaitu titik pertama, titik A ini, titik A. Yang kedua titik B katanya. Oke. Terus kata dia gini, terus ada cermin, ini cermin M aksen ya. Jadi cerminnya mirror nih, panjang. M itu yang cermin di aslinya, kalau M aksen itu ya di bagian imajinernya. Misalnya kamu bikin cermin tuh kan cuman depan doang lah, cuman kamu tarik garis belakang, kira-kira gitulah. Oke. Terus kata dia gini, gimana sih caranya? Jadi kalau dari titik A kita pengen ke titik B, tapi pengen waktunya tuh sesingkat mungkin. Gimana caranya? Tanya. Nah, jawabannya ya tentu aja kata dia. Kita langsung aja terus straight katanya. From A to B. Langsung lurus dari A ke B katanya kan. Tapi nih katanya, tapi ada tapinya. Kalau misalnya, itu kan tadi kan yang pertama ini kalau lurus langsung dari A ke B, itu berarti baru memenuhi law of straight line propagation. Hukum tentang merambat dalam garis yang lurus. Nah, sekarang kita tambah nih kata si Fermat. Kita tambah extra rule katanya. Apa namanya? Bukan hukum. Aturan tambahan. Kita tambah aturannya katanya. Bahwa cahaya itu dari titik A nih, dari titik A ini harus katanya ke cermin dulu.
gitu katanya. Jadi light has to strike the mirror and come back in the shortest time. Jadi cahaya pertama harus nabrak cermin dulu. Aduh, KWA nih. Cahayanya harus nabrak cermin dulu katanya. Terus ke titik B balik, tapi dalam waktu sesedikit mungkin. Nah, kalau misalnya ditambahkan, kata Fermat, kalau ditambahkan yang aturan baru ini, ternyata jawabannya nggak mudah katanya. Tapi katanya gini, kata si Feynman, salah satu caranya ya gini, kita bisa pergi, katanya, as quickly as possible, secepat mungkin ke cermin, lalu pergi ke B katanya kan, ya kan? Jadi kita bisa ke cerminnya tuh secepat mungkin, habis dari cermin baru pergi ke B. Nah, kalau pengen secepat mungkin ya pilihannya lewat lintasan ADB nih, ADB ya, oke. Nih ADB. Terus kata dia, ya tentu saja nanti kan kalau di DB-nya itu kita punya jarak yang panjang walaupun AD-nya pendek, yang DB-nya panjang katanya. Terus kata Feynman gini, tapi kalau misalnya kita move over a little to the right, kita geser sedikit ke kanan, ke titik E, kita secara tak langsung menambahkan sedikit jarak pertama. Jadi kita we slightly increase the first distance. Jarak pertama tuh apa? Jarak dari titik A ke cermin. Kalau misalnya ke titik E berarti AE. Ini AD AE itu kita bilang jarak pertama ya. Jadi jarak dari A ke cermin itu kita garisnya sebut first distance atau jarak pertama. Terus dari cermin ke titik B, dari DB atau EB itu kita sebut second distance atau jarak kedua. Nah, kalau misalnya tadi kata si Feynman, dari titik B kita geser dikit ke titik E, kita menambahkan sedikit katanya yang jarak yang kita tempuh pada lintasan pertama, yaitu pada jalan pertama, yaitu dari ke AE. Kan lihat nih, AD dengan AE lebih panjang AE. Tapi katanya, kita mengurangi banyak sekali katanya jalur yang lintasan yang harus kita tempuh di jalan kedua. Jalan kedua tuh apa? Ya dari E ke B-nya. Jadi katanya gini, but we greatly decrease the second one katanya. Walaupun kita nambah sedikit di sini dari A ke cermin, kita tapi ngurangin nih dari cermin ke titik B katanya. Oleh karena itu, kalau misalnya gitu kan, tadi kan berkurang nih. Pastinya ya, kata dia kan, pastinya waktunya itu makin sedikit. Masa sih? Ya walaupun Feynman bener, tapi masa sih? Kenapa? Nah nanti kita mau buktiinnya itu gimana caranya katanya kan? Gimana cara kita mau buktinya? Nah di sini nih serunya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, gimana caranya kita temukan ini sebarang titik, di sini kita sebutnya titik C ya. Titik C yang mana kalau kita lewat dari A ke C terus ke B itu kita dapat waktu yang paling singkat. Gimana caranya? Nah, kata Feynman, gampang aja. Kita bisa nih pakai trik geometri. Oke, pertama